Seorang pria di Pemalang, Jawa Tengah ditangkap polisi setelah menipu warga dengan modus penggandaan uang. Polisi, inilah informasi berikutnya. Korban yang sedang mencari kesembuhan untuk anaknya terperdaya oleh bujuk rayu tersangka. Setelah menjalani ritual dan menunggu selama 3 bulan, kotak yang dijanjikan berisi uang miliaran rupiah justru ditemukan dalam keadaan kosong. Kasus ini menjadi pengingat keras praktik perdukunan kerap dimanfaatkan sebagai kedok kejahatan. Dan kali ini harapan palsu itu dikemas dalam janji mistik yang menjerumuskan korban dalam kerugian. Dan dengan modus penggandaan uang menjadi sebesar 1 miliar rupiah yang dilakukan oleh tersangka inisial K, umur 54 tahun, asal desa Seragat, Kecamatan Pemalang, Kabupaten Pemalang. Kami sampaikan bahwa aksi penipuan itu berawal saat korban dengan inisial P, 45 tahun, warga Kelurahan Kebondalam, Kecamatan Pemalang, menceritakan kondisi anaknya yang sakit dan sering mengalami kesurupan kepada seorang temannya. Mendengar cerita dari korban, kemudian temannya tersebut mengenalkan korban pada tersangka K yang dikenal sebagai orang pintar atau dukun yang dapat menyembuhkan orang sakit. Anatomy of Crime akan membedah bagaimana modus ini bekerja dari manipulasi psikologis hingga titik penangkapan pelaku. Ketika keputusasaan bertemu harapan palsu, inilah Anatomy of Crime. Kami bedah kasus penipuan modus penggandaan uang. Kasus ini terjadi di Pemalang, Jawa Tengah. Seorang pria berinisial K mengaku bisa menggandakan uang hingga 1 miliar rupiah. Korban, seorang ayah yang terdesak kondisi anaknya yang sedang sakit, akhirnya terperdaya. Kasus ini bermula ketika korban, sebut saja UP, seorang ayah yang sedang berjuang menyembuhkan anaknya yang sedang sakit dan sering kesurupan, menceritakannya kepada seorang teman. Teman tersebut mengenalkan korban kepada K, seorang pria yang dikenal sebagai orang pintar atau dukun di lingkungan setempat. Korban mulai intens berkomunikasi lewat telepon. Dari percakapan itu, pelaku mulai merangkai iming-iming, sebuah cara singkat untuk mendapatkan uang besar. Saya bisa membantu, bukan hanya menyembuhkan, tapi juga rezeki Anda berlimpah. Demikian bujuk rayu pelaku. Pelaku kemudian meminta korban memberikan sejumlah uang 13.400.000 rupiah untuk syarat ritual. Korban dalam kondisi emosional akhirnya memberikan uang tersebut secara tunai kepada pelaku. Ritual dilakukan di rumah pelaku. 1 kotak styrofoam disiapkan. Pelaku meyakinkan korban bahwa kotak tersebut akan berisi uang 1 miliar rupiah. Kotak kemudian dibawa ke sebuah pantai di Kabupaten Tegal dan dikubur secara ritual. Syaratnya, kotak tidak boleh dibuka selama 3 bulan. Selama 3 bulan, korban hidup dalam harapan. Setiap hari menghitung waktu, menanti janji kekayaan. 3 bulan berlalu, korban bersama pelaku membuka kotak tersebut. Hasilnya, kotak kosong. Janji tinggal janji. Saat itulah korban sadar dirinya telah ditipu.
Bagaimana pelaku menjalankan kejahatan ini? Mari kita bedah Anatomy of Crime. Langkah pertama, menargetkan korban yang sedang rentan secara emosional. Dalam kasus ini, seorang ayah yang sedang khawatir dengan kesehatan anaknya. Langkah kedua, pendekatan melalui orang terdekat. Teman korbanlah yang memperkenalkan pelaku. Langkah ketiga, membangun kepercayaan. Lewat komunikasi intensif, pelaku mengokohkan citranya sebagai dukun sakti. Langkah keempat, menjalankan ritual palsu dengan alat sederhana. Kotak styrofoam, dupa, lilin, dan benda-benda simbolik. Langkah terakhir, mengulur waktu. 3 bulan adalah trik agar korban tidak segera melapor. Seluruh proses ini memanfaatkan manipulasi psikologis. Harapan besar di saat kondisi rapuh. Dan perlu diingat, ini bukan modus baru. Kasus serupa telah berulang di berbagai daerah. Modus lama dengan korban baru karena kepercayaan dan keinginan mendapatkan jalan pintas. Pelaku K, usia 54 tahun, dikenal sebagai dukun. Motif, uang cepat, dan korban saat harapan kesembuhan anak bertemu janji palsu. Inilah pelajaran penting. Jangan mudah percaya pada janji kekayaan instan. Waspadai modus penggandaan uang. Laporkan segera apabila menemukan kasus serupa.